Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana rifqun fi syai'in illa zanahu wala nuzi'a min syai'in illa syanahu. Hadis nomor 152, atau sebagian kitab ada yang nomornya 1052 dan sebagian kitab 1055. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Maka narifqun fi syai'in illa zanahu wala nuzi'a min syai'in illa syanahu. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang akhlak yang baik. Di sini dijelaskan akhlak yang baik, atau terutama di sini adalah sikap lemah lembut, sikap halus, sikap bageran, orang Sundanya, sikap lemah lembut. Di sini dijelaskan bahwa yang namanya sifat lemah lembut itu kalau sudah nempel kepada sesuatu, maka sifat lemah lembut ini akan menghiasi sesuatu yang ia tempeli itu. Contoh misalnya, kita kenal sama seseorang. Seseorang ini pinter, kaya. Selain pinter dan kaya, dia juga ahli ibadah. Terus sikap dia kepada orang lain suka lemah lembut, bageran, nyaahan. Maka yang ada di dalam, yang terbersit di dalam hati kita, oh ini orang kerma pinter, kerma beunghar, kerma kasep, jaba bageran. Atau sifat ar-rifqu ini, sifat lemah lembut ini nempel atau dimiliki oleh orang yang lain. Misalnya, ada satu orang lagi, dia nggak kaya, dia juga nggak pinter, atau bahkan mungkin secara fisik dia jelek. Tapi ternyata orang ini sikapnya lemah lembut, sikapnya itu sopan, sikapnya itu bageran ke orang lain. Maka tetap sifat lemah lembutnya ini akan menghiasi, akan menjadi penghias bagi orang itu. Tapi coba kalau misalnya kita lihat ada orang kaya, pinter, terus sifatnya kasar sama orang lain, galak sama orang lain. Maka yang akan terbersit di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, oh mungkin mentang-mentang dia ganteng sehingga dia kasar. Mentang-mentang dia pinter, dia kasar. Mentang-mentang dia kaya, sehingga dia kasar. Atau kita lihat kasus di orang lain. Yang satunya lagi misalnya, udah mah dia nggak pinter, udah mah dia juga nggak kaya, atau bahkan mungkin miskin sama sekali, miskin sekalipun, atau orangnya jelek. Kan nanti penilaian kita terhadap orang itu gimana? Kerma miskin, galak. Kerma bodoh, kasar. Kerma goreng, kasar. Nah, di sini dijelaskan oleh baginda Nabi SAW yang namanya sifat lemah lembut, sifat bageran, kalau nempel kepada seseorang, maka sifat ini akan menjadi penghias, akan menambah baik bagi orang yang mempunyai sifat ini. Namun sebaliknya, di saat siapa saja orangnya, bagaimanapun keadaannya, kalau dia tidak mempunyai sifat lemah lembut, dia tidak ada sifat bageran dalam dirinya, maka orang itu akan menjadi tambah jelek. Derajatnya akan menjadi tambah rendah. Karena di sini dijelaskan wala nuzi'a min syai'in illa syanahu. Dan sifat lemah lembut ini,
Kalau sudah diambil dari sesuatu, kalau sudah diambil dari seseorang, maka dengan kehilangan sifat lemah lembutnya ini, orang itu akan menjadi orang yang tambah jelek. Ulangi, sifat lemah lembut ini, kalau dimiliki oleh seseorang, kalau nempel kepada seseorang, maka orang itu kayak apapun keadaannya, kalau dia bersifat dengan sifat lemah lembut ini, sifat bageran ini, maka orang itu dengan sifat lemah lembutnya akan menambah kebaikannya. Dia akan terhiasi dengan sifat lemah lembutnya ini. Namun, di saat ada orang lain, di sisi lain misalnya ada orang lain, dia keadaannya kayak apapun, terus dia kok tidak punya sifat lemah lembut, maka orang itu akan semakin jelek penilaiannya. Itu baik di hadapan orang, di hadapan manusia, ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jelas, pantas sekali Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di saat di salah satu hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh kami ini tidak semata-mata diutus oleh Allah, melainkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Karena memang sesungguhnya orang Arab itu sebetulnya di saat Nabi kita SAW diutus di sana, orang Arab di zaman Kanjeng Nabi masih ada di sana, yang dikatakan zaman jahiliyah, itu sebetulnya mereka sudah punya tata krama. Mereka juga sudah punya satu peradaban, satu etika sudah dijalankan oleh mereka. Salah satu contohnya, di saat Abu Thalib, salah satu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada, itu orang kafir yang merasa terganggu oleh Kanjeng Nabi, orang kafir yang merasa terusik dengan dakwahnya Kanjeng Nabi, mereka yang punya dendam kepada Kanjeng Nabi, itu mereka punya niat untuk ngebunuh. Mereka punya niat untuk menyingkirkan Kanjeng Nabi. Mereka pinginnya Kanjeng Nabi biar berhenti tidak mendakwahkan, tidak menyebarkan Islam kembali. Namun apa coba yang mereka lakukan? Mereka tidak langsung serta-merta mengusir Kanjeng Nabi atau langsung membunuh Kanjeng Nabi. Di saat Abu Thalib masih ada, itu sebagian tokoh Quraisy, tokoh kafir Quraisy mau menyingkirkan Kanjeng Nabi, mau ngebunuh Kanjeng Nabi. Mereka laporan dulu loh. Lapor ke Abu Thalib. Abu Thalib, ini keponakan gimana? Ya? Ini dia kok begini dan begitu. Dia kok mengajarkan dan menyebarkan ajaran yang seperti ini. Gimana kalau saya singkirkan? Gimana kalau saya hentikan dakwah? Gimana kalau saya bunuh itu Muhammad? Nah, berarti mereka juga punya etika. Namun di saat Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi SAW menyatakan di dalam salah satu hadis yang lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh tidak semata-mata aku diutus oleh Allah, melainkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Berarti akhlak yang mulia sudah ada, kemudian Nabi menyempurnakannya. Nah, penyempurnaan inilah yang berat, penyempurnaan inilah yang susah. Karena yang namanya sesuatu yang sempurna itu ya sempurna. Sempurna. Untuk menyempurnakan sesuatu itu kan orang perlu berjuang, orang perlu taktik, orang perlu ide, orang perlu metode untuk menyempurnakan sesuatu kebaikan. Nah, Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas muka bumi ini, diutus oleh Allah kepada seluruh manusia ini. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.